Ya, kita mulai ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk di minggu ke-6 sekarang ya. Ya, kita bahas dulu data mining lanjutan. Pertemuan 6 ya. Tanggal berapa sekarang? 9 November 2021, kelas BI 19 pagi, sip pagi. Gitu ya. Ya, kita 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi UTS ya. Oke. Tanggal berapa berarti UTS-nya? Tanggal 23 ya? Betul, tanggal 23? 23 bulan 11. 23 nih? Oh, 23 ya. Untung 23 ya. 23 bulan 11 ya. Ya, kita bahas UTS ya. Jadi kalau UTS saya biasanya ada part-partan ya, ada part gitu ya. Biasanya ada 3 part gitu ya, kadang-kadang 2 gitu ya, kadang-kadang 4 gitu ya. Tapi yang paling sering sih 3 part gitu ya, 3 part. Nah, kalau di mata kuliah ini sepertinya materi kita hanya sampai pada teori dan pre-processing gitu ya. Jadi nanti part 1 udah Anda kerjakan ya. Part 1 udah Anda kerjakan. Part 1 biasanya bicara tentang review jurnal gitu ya. Ya, jadi nanti Anda yang part 1 ini tinggal dikumpul aja gitu ya. Kan sudah tuh kemarin tuh, itu buat UTS itu ya. Yang belum itu tinggal presentasinya gitu ya. Part 2 apa? Part 2 biasanya teori gitu ya. Nah, ini udah beberapa pertemuan saya ada teori gitu ya. Nah, part 3-nya baru kita praktek. Part 3-nya praktek. Nah, prakteknya kayak gimana? Ya, tapi kayaknya kalau ada teori ada praktek nggak bakal selesai ini ya. Gitu ya. Jadi kayaknya teorinya bisa take home, prakteknya langsung di kelas gitu ya. Atau teorinya sebelumnya gitu. Ya, jadi prakteknya apa? Prakteknya ya seperti sekarang gitu ya. Open book apa close book? Open ya, open. Oke, iya. Kemudian nanti ada data ya, ada data. Kemudian nanti ada beberapa langkah-langkah dari pre-processing ya, yang kita lakukan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya setelah UTS baru kita masuk ke algoritmanya, pada optimasinya, kemudian ya kalau sempat sampai pada deployment-nya pada sebuah web gitu ya. Nah, kita udah nyicil 2 minggu ya di prakteknya. Kalau teorinya juga saya pikir cukup. Nanti saya kasih juga apa namanya teorinya di UTS-nya ya. Jadi kalau dilihat di Jupyter Lab saudara atau di Jupyter Notebook-nya, di situ sebenarnya exercise itu ibaratnya langkah-langkah yang orang lakukan ketika orang melakukan pre-processing gitu ya. Ketika melakukan pre-processing ya sebagian besar ya tidak keseluruhan mereka melakukannya. Misalnya nanti di dalam soal ada bicara tentang min max scalar gitu ya. Jadi ini adalah apa ya? Worksheet Anda lah tempat kerja Anda di sini ya. Misalnya nanti ada tentang min max scalar gitu ya. Min max scalar nanti dibuka, nanti kita bahas lah ya. Seperti itu ya. Hari ini kita lihat beberapa poin yang bisa kita bahas. Nanti minggu depan kita selesaikan yang belum kita bahas. Jadi target saya 2 minggu ini selesai sampai pada exercise 12 gitu ya. Nah, kemarin itu kan baru kita bahas activity ya.
Activity juga kayaknya belum selesai gitu ya. Kemudian exercise juga baru exercise yang pertama kalau nggak salah ya. Kayak gitu. Misalnya silakan, Anda sudah siapkan Jupyter Lab-nya? Sudah ya. Misalnya kita ya silahkan. Ya. Oke, misalnya kita loncat dulu ke exercise 2 ya. Di situ ada remove missing data ya, remove missing data. Jadi nanti di UTS-nya ada poin tentang remove missing data ya. Jadi di situ kalau Anda lihat ya, silahkan Anda buka atau Anda duplikat dulu ya. Anda duplikat dulu remove missing data. Ini salah satu kendala di mana ketika kita bicara tentang data, ada data-data yang hilang gitu ya. Oke, silahkan dibikin duplikatnya dulu. Kemudian dibuka dua-duanya, yang aslinya sama yang kopinya. Ya, oke. Nanti kalau aslinya ini kan dia ngambilnya dari link ya, dari link gitu ya. Nah, kita punya yang asli ya, sama kita punya kopinya. Jadi yang kopinya ini silakan dikasih tanda dikit lah ya. Dikasih tanda misalnya kopi gitu ya. Apalah ya, latihan gitu ya. Latihan pertemuan 6 part 1 gitu misalnya. Oke ya. Oke. Nah, gimana caranya? Klik sampingnya, kemudian klik A ya. Klik A ya. Jadi klik samping, bisa A bisa B. Kalau B di bawahnya ya. Kalau mau menghapus D 2 kali ya. Kalau menghapus posisinya jangan di sini, posisinya di samping sini. Klik D 2 kali, D gitu ya. D. Jadi D 2 kali untuk menghapus sel. Tapi kalau kita mau upload atas atau bawah ya. Jadi posisinya itu dia sedang biru seperti ini ya. Atau sedang di samping sini, klik di sini, klik samping di sini. Klik samping di sini, tekan A. Kalau A berarti tambahkan di atas gitu ya. Oke, kalau Anda klik di sini, Anda tekan A, tulisnya A gitu ya. Anda harus nekannya di sini. A gini. Dia selnya lagi mati gitu ya. Kemudian tekan A ya. Kemudian ini ubah menjadi apa? Markdown ya. Ubah menjadi markdown. Kemudian Anda bisa kasih heading ya. Ini 1 heading, 2 heading, 3 heading, 4 heading gitu ya. Jadi dia beda-beda. Mau pakai font juga bisa sih ya, pakai HTML sederhana bisa, tapi kita pakai yang gampang aja, bawaannya Jupyter ya. Kalau kasih bintang 1 gitu ya, itu headingnya heading 1 yang lebih besar gitu ya. Tapi kalau kita kasih tanda pagar 2, dia lebih kecil gitu ya. Oke. Silakan D 2 kali untuk menghapus. D. Nanti kalau udah terbiasa lebih mudah gitu ya. Ya, jadi Anda buka ya, Anda buka aslinya nih. Anda buka aslinya di sini ya. Oke, ini ibaratnya contoh yang sudah jalan gitu ya. Jangan di restart yang ini ya. Tapi Anda restart yang mana? Yang kopinya. Ya, oke. Jadi supaya kita bisa lihat nanti ketika ada error, yang benernya kayak gimana sih? Yang benernya kayak gini gitu ya. Ya, jadi silakan klik di sini, kemudian klik kernel, restart kernel, unclear all output ya. Kita restart ya. Kita sebenarnya di sini juga nggak ada gitu ya, tapi kita mau restart yang 1 2 3-nya itu ya. Jadi apa tadi? Kernel, kemudian restart kernel and clear all output gitu ya. Kemudian restart. Nah, ini adalah posisi, bayangkan memori di sini ya, memori yang digunakan si workspace-nya itu kosong semua gitu ya. Tidak ada memori yang digunakan, tidak ada variabel yang digunakan gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita akan ubah seperti minggu lalu. Cuma yang harus diperhatikan adalah data yang digunakan ya. Data yang digunakan adalah banking, marketing ya.
Anda harus tahu posisi dari filenya. Ya, saya lihat kemarin masih ada yang kesulitan memahami ini. Ya, Anda harus tahu posisi filenya. Kemudian pastikan namanya juga sama. Ya, di folder mana, kemudian namanya seperti apa. Banking underscore marketing CSP. Kalau di sini udah kita coba 2 minggu yang lalu, kita pakai link ini ya, ternyata gagal. Tapi kita pakai yang data yang ada di sini. Ada di data, namanya apa tadi? Banking marketing. Ada nggak? Ini ya. Nah, jadi posisinya gimana Pak? Posisinya dihapus saja di sebelum data ya. Di sebelum data ini kita hapus ya. Kita hapus ya, kemudian ya sampai HTTPS juga kita hapus ya. Di sini kita tambahkan apa? Titik, 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 bukan titik 2 ya, titiknya 2 kali ya. Titik 2 kali itu artinya apa? Titik 2 kali itu adalah kita mundur satu folder gitu ya. Karena posisi kita ada di exercise di sini. Di sini, maka untuk akses data yang ada di sini kita mundur dulu, kita masuk ya. Jadi ibaratnya ada kamar, kita keluar kamar dulu, baru kita masuk kamar ke data gitu ya. Di rumah Anda ada 3 kamar, Anda lagi di kamar exercise gitu ya. Ada keluar dari exercise-nya berarti titik 2 kali mundur-mundur ya. Kemudian Anda masuk ke kamar data foldernya, baru di situ ada file namanya banking marketing. Jangan salah underscore-nya, jangan ketinggalan CSP-nya gitu ya. Oke, kelas malam juga ada yang CSP-nya ketinggalan gitu ya. Kemudian ada yang underscore-nya ketinggalan. Ya, ini basic tapi bikin frustasi kalau awalnya aja udah nggak nyambung gitu ya. Oke, harusnya udah 3 minggu sama sekarang kita lakukan ini harusnya udah mulai terbiasa gitu ya. Oke, nah di sini kita tidak dalam level mencari datanya. Nanti ketika Anda skripsi ngangkat tentang data science, maka Anda sampai pada mengumpulkan datanya gitu ya. Kalau di sini data udah disiapkan walaupun datanya belum sempurna ya, harus kita clean ya, harus kita rapihkan dulu ya. Nah, oke, kita cek di sini import pandas SPD, kemudian df pd read csp ya. Ya, silahkan di-run ya, silahkan di-run. Apakah semua baik-baik saja? Apa indikasi baik-baik saja? Ada feedback-nya ya. Ada feedback-nya yaitu angka 1. Ya. Dengan 2 perintah di sini saja, dengan 2 perintah seperti ini saja. Karena ini bukan perintah ya, ini komen ya, ini komentar. Pak, bisa nggak saya komenin perintah Pak? Bisa ya. Komen bisa kita kasih perintah. Tapi ini bukan komen lagi, bukan perintah lagi, tapi sebuah komen. Kita bisa menonaktifkan perintahnya. Oke ya. Tadi saya berubah tapi saya balikin lagi. Nah, sekarang yang harus dipahami adalah sekarang kita punya variabel namanya siapa? df ya. Jadi df ini yang tahu segala sesuatu tentang CSP ini. Itu ya. Jadi si df ini tahu segala sesuatu tentang, dia tahu, si df ini tahu rumahnya si marketing CSP, tahu semuanya tentang marketing, banking marketing CSP. Nah, silakan klik yang 2 sini ya. Kemudian kita tekan A ya. Kemudian silakan DF, kita mau ngecek apakah si DF benar-benar tahu gitu ya. Kenapa DF Pak? Itu ya bisa kita ganti ya, itu cuma kebiasaan aja singkatan dari data frame gitu ya. Ya, silakan di running head-nya apakah ada datanya? Nah, oke ya. Nah, di sini datanya kalau Anda lihat ya, ada 5 data teratas ya. Di sini ada age, kemudian ada job. Apa itu age? Umur ya, kemudian job, pekerjaan, marital ini apa? Status pernikahan ya. Kemudian ada education, pendidikan, ada default, ada housing, ada loan dan macam-macam ya. Di sini banyak. Bisa kita lihat nanti di pelajaran sebelumnya ya. Kita bisa lihat kolomnya macam-macam gitu ya. Tapi di exercise 2 ini kita fokus pada remove missing value. Ya. Kemudian di sini silakan di poin nomor 2, saya ngikutin di sini aja. Di sini ada atribut, saya bilang atribut ya.
untuk mengecek tipe data ya. Karena Python itu semuanya silent ya, semuanya serba implisit ya. Semuanya tidak dijelaskan ya. Jadi silakan df.dtype Anda run ya. df.dtype silakan di run. Ya, maka di situ hanya menampilkan tipe data dari setiap kolom ya, tipe data dari setiap kolom gitu ya. Ini kalau di Orange juga ada ya, kita ngatur-ngatur tipe datanya. Kalau di sini kita seperti ini ya. Jadi age adalah float 64 byte ya, job dan lain-lain adalah objek ya. Saya nggak detailkan ini ya. Kemudian y adalah integer gitu ya. Jadi kalau integer itu ya bilangan bulat ya. Kemudian kalau float bilangan koma ya bilangan desimal. Kalau objek itu dia masih bebas sebenarnya ya. Bisa apapun ya kalau objek. Nah, kemudian di sini ada yang ketiga ya. Di sini kalau print how many missing value on each column ya. Bahasa Inggrisnya baik-baik saja apa? Anda bisa paham nggak di sini? Print how many missing value on each column. Apa artinya? Memprint berapa banyak data yang hilang untuk setiap kolom. Ya, jadi saya udah pilihin ebook ini ya, apa namanya? Kita gunakan ya, karena saya lihat ya di chapter ini detail lah ya. Tapi di bab yang lain saya pikir saya bisa ambil dari ebook yang lain ya. Nah, sebenarnya udah kita lakukan kemarin, cuma di sini kita detailnya aja ya. Oke, apa katanya? To do so, use is not a number function from pandas data frame. Jadi kita menggunakan fungsi isna ya. Oke, coba silakan di-run dulu nanti kita jelaskan ya. Silakan isna kemudian sum. Ini sebenarnya udah kita lakukan minggu lalu, tapi di sini di